Nak wis mati awake dhewe iku akan dihitung amal kita, makanya kita sebelum kita dihitung oleh Allah maka kita muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung amal. Amalnya dihitung bagaimana? Mikir. Sekira satu hari itu kita itu banyak dosanya atau banyak maksiatnya, bodoh. Banyak dosanya sampai kita menyesal nanti setelah kita baru dihitung Allah, baru kita pikir ya Allah jebulane ternyata amal perbuatan kita yang jelek lebih banyak daripada yang bagaimana kita akan menyesal. Paham? Paham ya? Bagi paham ya? Terus pada di kelak hari kiamat nanti itu ada 3 golongan yang tidak dilirik sama Allah, tidak ada rahmat sama Allah dan tidak dikasih belas kasih sama Allah. Allah saja tidak mau melihat. Itu ada 3 golongan. Mau tahu? Dan kita semua tidak termasuk. Buka buku bu, narang buku aku nak lari bisa ini. Santai saja kan ustad kampung, bukan ustad internasi. Nah, nasional kampung PKB. Yang pertama ada 3 golongan yang di situ tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan penasaran ya. Aku kasih tahu sampean. Yang pertama ingat-ingat ini ya, mudah-mudahan kita tidak di situ tempatnya, yaitu orang yang pas di saat masih hidup dia durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mikir Bu ya, ini semua kita semua sudah, kalau memang bukan sudah, memang punya kedua orang tua. Tapi kalau kita di saat kedua orang tua masih hidup, ijeh urip kok awake dhewe durhaka, dibilang durhaka itu paham enggak? Bukan cuma maling kundang yang durhaka. Tapi kita kalau sampai berani membuat orang tua menangis, berarti kita termasuk anak yang durhaka. Makanya kalau durhaka kepada kedua orang tua Bu, di sana nanti kalau kita di padang mahsyar, Allah tidak akan melihat kita. Kalau kita sudah tidak dilihat Allah, betapa sedihnya. Karena di situ hanya Allah yang bisa menolong kita. Allah sudah menjauh. Bagaimana? Jadi kita pikir kalau masih kita punya orang tua Bu, mungkin di sini banyak yang lebih tua daripada saya. Banyak ya. Tapi masih ada yang banyak yang punya kedua orang tua, maka siaplah bikin orang tua tersenyum. Banyak kejadian-kejadian yang di situ orang sukses. Pas di saat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sukses, di tengah jalan dia durhaka kepada orang tuanya, maka di tengah itulah dia diblesekan kepada Allah, dijadikan paling rendah, yaitu hina. Apalagi nanti kalau kelak hari kiamat. Paham Bu? 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 Alhamdulillah. Pokoknya Ustaz mau lana kok. Ya ya pinter ngantuk ya, awas ngantuk. Aku masih ono ngaji ngantuk ini seneng jadi. Karena sudah datang. Mendingan Bu sudah kita pantau. Fadilahnya orang datang mengaji cuma mengintip saja, apalagi mengantuk. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah dengar cerita toh? Ada seorang yang di situ maksiat terus. Itu orang pokoknya semua maksiat dijalani. Semua maksiat. Mungkin kalau bahasa orang Jawa molimo. Molimo itu apa? Maling, main, madat, buah terusan. Main, maling, madat. Alhamdulillah.
dia jalankan. Tiba-tiba dia pas pulang dia mabuk. Di situ ada orang berkumpul seperti begini. Pas di saat itu pengajian. Terus dia lihat apa itu sambil mabuk. Nah, setelah di situ dia lihat mengamping di pintu. Wah, banyaknya orang. Dia di situ mengaji. Setelah mengaji apa Bu? Dia baca sholawat. Di situ banyak sholawat. Mengaji saja dia. Ikut nih dia mengintip saja tidak ikut, tidak ada niat. Tiba-tiba karena dia mungkin bahasanya digerakkan oleh Allah untuk mengintip. Ampeng-ampeng dulu Bu, ini dulu. Maaf ya Bu. Sorry. Bahayamu. Enggak mati Bu. Kepidak sih saya. Ngasih ranggu hati-hati nih. Serius maksudnya. Ada masalah. Setelah mengintip, tiba-tiba setelah di situ acara selesai ibu dia pulang. Setelah pulang mati. Ibu itu orang tadi mati. Setelah mati dia diimpikan oleh tetangganya. Ini ceritanya tadi di hadis. Di situ setelah mengintip dia mati. Mengintip mati. Maksudnya ampeng-ampeng, bukan mengintip pada orang mandi, tidak. Beda, ini orang pengajian dia bukan mengintip, dia ampeng-ampeng. Maksudnya dia di pintu ampeng-ampeng, ikutlah. Jangan nimbrung saja. Setelah itu dia mati. Setelah mati, malamnya dimimpikan oleh tetangganya. Apa Bu yang terjadi? Di situ dia sudah ada di pertamanan surga. Bayangkan itu, orang yang maksiatnya mulai dari kecil sampai besar, semuanya maksiat dijalankan. Baru dia ngintip saja. Bahasanya dia ampeng-ampeng. Pas di situ dia meninggal, sudah ada di pertamanan surga Bu. Masya Allah. Dia tanya, hei Fulan, kenapa kamu enak sekali kau di situ? Padahal kamu tukang gini, tukang kau maksiat, tukang kau mencuri, minum, apa saja dia jalankan. Tapi di saat itu dia bilang apa Bu? Hai saudaraku, saya di sini. Kenapa saya enak sekali di sini? Kenapa kok enak sekali? Karena apa? Saya ini ceritanya sempat ikut mengaji tapi tidak mengaji. Maksudnya apa? Ngintip saja. Jadi bagaimana? Malaikat saja berdebat Bu. Di saat itu malaikat berdebat. Ya Allah, kenapa ini hambamu tukang maksiat? Kenapa kau kasih di taman surga? Padahal dia cuma amping-amping saja itu. Terus apa Allah? Orang yang di situ di dalam pengajian, walaupun dia cuma angklung-angklung, tapi dia sudah ada di dalam situ, itu sudah kuampuni dosanya semua. Masya Allah. Apalagi yang di sini sudah tidur. Lebih enak, lebih disuruh diampuni. Tidak apa-apa. Serius ikhlas Kak karena Allah saya. Kalau kau tidur nanti mimpilah dengan saya. Maksudnya diceramah ini. Sama dulu mohon. Mimpi apa Pak Ustadz? Baik mimpi ketemu di cerah. Oke balik. Teruskan ya. Nah, jadi jangan kita bahasa malas Bu. Saya itu beneran. Kalau orang cuma mengaji, bahkan itu ada hadis yang menerangkan anak kita yang cuma dikasih belajar di situ datang ke pengajian baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu anaknya diampuni dosanya, mama ibunya diampuni dosanya, dan paling enak ustadznya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betulan itu. Makanya saya daftar jadi ustaz. Alhamdulillah. Anak-anak saya alhamdulillah lumayan banyak, tapi ya kadang begitu modelnya anak-anak. Rame sekali, banyak. Kalau sudah banyak lari ke sana kemari, lari sana kemari. Disuruh sholat Bu, apa Nabi bilang? Kalau sholat bicara, ngomong sama temannya sambil begini ngomong nih.
Sampai saya bilang begini Bu, nah kalau sholat jangan bicara karena bicara membatalkan sholat. Ye. Tapi setelah berdiri begini lagi, duduk, itu namanya nah, maklum. Tapi sudah datang anak, tak sudah datang ke pengajian Bu, mengaji sudah diampuni dosamu sekali. Makanya kalau punya anak kok main layang-layangan saja, aduh. Nah, mengaji karena Pak, anginnya kencang ini. Mana lemes no. Kowe iki tak produksi tenanan juga kok layang-layangan terus. Padahal saya sudah doa Allahumma jadi setan. Sudah membacakan surat Yusuf yang enggak ganteng. Bacakan surat Maryam yang enggak cantik. Waduh. Gimana? Ya Bapak Bu ya. Teruskan ya. Yang nomor 2. Sing nomor loro Bu, orang yang tidak dilihat Allah di kelak di hari kiamat, yaitu wanita yang meniru gaya laki-laki. Ayo, siapa yang meniru gaya laki-laki di sini? Semuanya perempuan semua. Lihat tidak ada. Maksudnya contohnya bagaimana? Pakai baju kayak laki-laki, modelnya kayak laki-laki. Tom, paham ya? Sama pentingnya satu tompeng. Tak lihatnya dulu. Oh, enggak ya. Perempuan sih. Alhamdulillah. Sudah? Dan terus bagaimana Pak kalau ada laki-laki meniru gaya perempuan? Kan sekarang ini kalau ada ya. Baik karena laki-laki meniru perempuan. Hanya apa itu? Untuk baca. Alhamdulillah saya siap Bu. Yang nomor 3, yang nomor 2 Bu, Bapak-bapak, nomor 2 yang tidak dilihat Allah yaitu perempuan yang meniru gaya laki. Makanya ibu-ibu, kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, jangan meniru gaya lawan jenis, kecuali memang wandu. Sama tahu ngerti wandu? Wandu dengan bencong itu tidak sama. Kalau banci itu bencong. Dengarkan, ini wandu itu perempuan kayak laki-laki. Begini ya Ci, ini ibu-ibu, yang namanya wandu ya. Wandu itu punya asli, yang wandu asli di kitab Allah itu menciptakan kelaminnya 2, ganda. Dia punya kelamin ganda, ciri-cirinya nanti dilihat. Kalau dia bencongnya kok kayak perempuan, berarti yang apa namanya? Yang menonjol, yang itu yang punya perempuan. Maksudnya air kencingnya lewat perempuan. Kalau yang menonjol kok dia kayak laki-laki, padahal perempuan seumpama modelnya cantik, tapi kayak laki-laki, berarti yang menonjol alat kelaminnya laki-laki. Bahaya. Oke, paham Ibu? Jadi nanti kalau kita punya anak lagi, siapa yang mau produksi anak lagi? Saya. Kalau saya alhamdulillah sudah Bu, karena 2 besar anakku. Anakku sekarang umur 25. Siapa yang mau jadi besanku? Laki-laki Bu, kan anakku lumayan. Karena bapaknya juga lumayan kan. Enggak bercanda gitu. Laki-laki Bu, anakku laki-laki, saya bilang ganteng tadi. Oh, anakmu kecil. Oh, lumayan, nanti lama mau. Yang nomor 3 terakhir Bu, ingat-ingat ini ini paling bahaya. Ini untuk laki-laki sama perempuan. Yang tidak dilihat Allah yaitu dayus atau lelaki yang tidak ada rasa cemburunya kepada istrinya.
Jadi ini untuk bapak-bapak kok tidak cemburu lagi sama istrinya, hati-hati. Nanti kalau sampai mati, meninggal, tidak dilihat Allah. Maksudnya bagaimana? Kok tidak cemburu lagi? Maksudnya istri, apa namanya? Udah heboh nak ngomong. Ibu, istri, minta maaf ini nah. Istri lagi, pokoknya malah suami menjual istri, itu saja. Kalau suami ada suami yang menjual istri kan tidak cemburu, karena dia ingat apanya? Uangnya. Demi uang dia rela menjual istrinya, maka di situ kalau nanti mati, ini kenapa banyak sekali? Nah, kalau mati itu tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau punya suami Bu kok mulai sudah tidak sayang lagi, hati-hati kok. Sama kan Pak, ini istri kok tidak cemburu lagi sama suami, hati-hati kok. Kenapa saya bilang hati-hati? Berarti hatimu ada yang mengisi. Ada yang lain. Ada isu. Tadi pagi tadi lali aku. Ada perempuan istri kok sudah tidak cemburu lagi sama suaminya, berarti ada yang lain. Ibu-ibu hati-hati, kalau suamimu sudah tidak cemburu sama kamu jejer sama laki-laki lain kok tidak cemburu, hati-hati nah. Berarti suamimu hati. Siapa tahu ada yang lain. Kayak nyanyian itu. Nyanyiannya bagaimana Bu? Ada yang lain. Ada yang lain. Oke. Sudah? Sudah? Ibu yang saya hormati, sebelum kita ini ditambah atau selesai? Tambah sedikit Bu ya. Nah, baru sedikit lama tidak ketemu kok. Aku ini jadi lebih Bu. Aku gak sekali sama sampean. Kalau kelamaan pasti nggak diundang lagi. Saya tunggu ini. Saudara-saudara kakak pun nggak ada yang undang saya. Ada yang cerita kelamaan. Dan tak bercanda. Ya, tak apa-apa. Selalu banyak kayak elemen. Sebetulnya kasihan. Lari kan. Jadi aku ini sarung. Ibu saja dah. Dari umroh. Kamu di mana ini? Gak apa-apa ya Bu. Ibu-ibu dikasih semua kata dia. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan wajib sinten namanya. Oh, nih, muka barokah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, terus nggih sampai singkat. 3 golongan yang tidak dilihat Allah. Sekarang ada 3 golongan yang di situ terhindar dari murka Allah. Kita semua masih hidup di dunia Bu, insya Allah terhindar dari murka Allah. Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa menahan? Yang bisa menolak. Nanti kalau kita sudah mati juga terhindar dari murka Allah. Ada 3 golongan, mudah-mudahan kita semua termasuk. Tadi jangan termasuk. Mudah-mudahan kita tadi tidak ada di dalamnya. Yang ini sekarang mudah-mudahan kita semua termasuk yang 3 golongan ini. Kursinya kok krek-krek mau sambung bolong kakiran. Kalau ada paku. Jadi begini langsung krek ngomong. Bolong lubang enggak? Bahaya lubang di belakang saya tidak lihat, kalau di depan saya lihat. 3 golongan apa Pak? 3 golongan
Ada 3 golongan yang terhindar dari murka Allah. Yang satu, mudah-mudahan kita terhindar semua, yaitu yastaghfiruna, orang yang selalu membaca istighfar. Orang yang selalu minta pengampunan kepada Allah. Maka kalau orang setiap hari baca istighfar, maka di situ orang itu akan terhindar dari murka Allah. Sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan toh? Masih ingat toh? Oh, kalau masih ingat tidak, kuteruskan. Oh, anu tolak lagi. Yang satu yaitu yastaghfirullah. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Sudah hafal semua? Hafal? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Terus ke Dewi. Ayo apa dah? Wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu afu ulaka bi nikmatika alayya wa afu bi tanfi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, apa itu ya? Siapa yang membaca doa ini, istighfar ini 1 kali, kalau pagi kita baca, siang mati, maka termasuk mati syahid. Kalau malam kita baca setelah maghrib, malamnya kok meninggalkan istri, mati. Umpama mati syahid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu dzambi bi dzambi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya itu wangku, jadi hafal, tapi sampai nggak hafal. Kalau nggak hafal, baca yang paling gampang. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Surat Ikhlas. Siapa yang membaca surat Ikhlas 100 kali, maka keturunan 7 sampai 7 keturunan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahu? Pernah Bu? Pernah? Dawuh Kanjeng Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa yang membaca surat Ikhlas 100 kali di saat 1 hari 1 malam, maka 7 turunanmu dijamin oleh Allah selamat sangka neraka dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki sing iki dileng-eleng ya Bu ya, paling gampang. Sampeyan hafal toh? Surat Ikhlas. Kalau enggak hafal suratnya ya ikhlasnya. Yo panatan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selama saya lihat ini hadisku, alhamdulillah setiap hari kita usahakan membaca surat Ikhlas. Jadi kita untuk tirakat. Ini kalau kita membaca ini 100 hari, 100 kali sama dengan kita menirakati anak keturunan kita. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 7 turunan diselamatkan dari api neraka. Maka sampean kalau siap untuk tirakat tiap hari membaca surat Ikhlas 100. Sudah kau baca? Kurang dibaca? Oh sudah sering. Alhamdulillah. Sudah kubaca Pak, tapi cuma 7 kali. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu Pak? Betulkah itu? Betul, karena apa? Di saat kita membaca 3 kali saja sama dengan pahalanya membaca 1 khataman Kalau 100 kali berapa khataman? Berarti kita dijaga oleh Allah dari api neraka. Oke? Paham ya? Yang kedua, biasa pidato dengan pakai membaca. Yang kedua yaitu orang yang di situ selamat dari murka Allah. Yang kedua yaitu orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar.
Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa Bu? Contohnya kalau kita punya anak, selalulah mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang menjalankan kebaikan. Tidak usah kita harus amar ma'ruf jadi kiai atau jadi penyanyi, tidak usah. Kalau memang tidak jatahnya. Amar ma'ruflah kepada keluarga kita, anak kita. Pertama kali, mungkin sama anak mulai dari kecil kita apa? Kita bimbing. Jadi mulai dari sholat, mulai dari mengaji, mulai dari kelakuan bicara, mulai dari apa yang dia kerja, jurusannya yang baik, Bang. Terakhir, karena ini sudah lama, sudah ada 1 jam. Betul sudah. Yang kedua yaitu orang yang ahli amar ma'ruf. Yang ketiga Bu, yang terakhir yaitu orang yang selamat dari murka Allah. Ini mungkin semuanya pernah menjalankan, yaitu orang yang selalu bersedekah. Maka ini haji tadi sudah bersedekah, ini apa tadi? Sajadah. Kalau kau sholat ada bayangannya haji. Pasti itu. Saya itu Bu, kalau dikasih orang, minta maaf nah, semuanya pernah ku buat sholat biar dia dapat pahala. Karena apa? Kalau biasa kadang-kadang ku tumpuk. Kalau saya itu kangen sama sajadah yang dikasih sama orang Bu, minta maaf ini nah, bukan kangen orangnya, kangen sajadahnya, kasihan karena dia kasih. Ini selalu ku tumpuk pakai 3. Biasa 3 tumbuk. Bukan karena penpuk, enggak. Ini saya ibadah dia dikasih, ini biar. Itu ada Bu namanya PP. Di rumahku, dekat rumahku, tidak bisa bicara. PP. Baru dia bilang, ini dah. Apa ini Bu? Aku bilang, apa ini Mbak? Sawi. Oh, itu selalu pakai. Kasihannya. Padahal di sini bukan karena sajadahnya bagus, tidak, tapi saya rasa kasihannya. Kalau kulihat dia sampai kasih sama saya, minta maaf ini nah. Kasih sama berarti dia perhatian, bukan perhatian cinta sama saya, tidak. Tapi apa? Karena dia paham kalau saya orang mungkin kira titipkan amal saya di sini biar kalau dia dia sholat ada kiriman pahala. Karena apa Bu sedekah? As-sodaqatu lidafil bala. Jadi sodakoh itu adalah menolak bala. Siapa yang bersedekah makanan Bu? Kalau makanan kayak begini kita sedekahkan, kita makan orang yang ahli ibadah, maka di situ di saat orang yang sudah makan itu tadi beribadah, sampean dapat pahala. Apalagi kalau sudah mendarah daging, itu kalau menurut sebagian ulama dalam jarak 40 hari. Kalau ini sudah makan, kita makan semua 40 hari, kita ibadah, Ibu pasti setiap harinya ada kiriman pahala. Jadi kalau sampean dapat dapat arisan itu ya. Dapat arisan, kita ikhlas karena Allah, kita jamin tamu kita niatkan untuk menghormati tamu. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Tidak akan ada ceritanya orang yang ahli sedekah miskin. Tidak ada. Pasti akan selalu dimudahkan. Tapi kalau ada orang bilang karena saya sedekah Pak, kok jadi miskin, berarti salah sedekah. Ada niatnya lain. Tapi kalau orang ahli sedekah atas izin Allah, maka atas niat karena Allah, maka di situ akan dimudahkan. Oke? Sudah cukup Bu ya? Ini sudah malam. Nanti disambung lagi. Yang terakhir terus. Orang sudah yang terakhir kita baca doa. Sambung ya. Sudah cukup Bu ya. Ada 6 tadi kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan ketemu lagi. Saya pernah mengaji sana Bu. Saya ingat-ingat ya Allah, ya Rahman, orang di sana jauhnya kita sampai ke sana ya Allah. Yang berangkat Bu.